Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan volume benda putar bagian yang kedua yang nanti akan berisi teori dan contoh penyelesaian soal. Di sini nanti terjadinya volume tersebut jika luasan yang dibatasi pada sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Diputar mengelilingi sumbu Y. Jika bentuk bidang luasan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, diputar satu putaran penuh yang mengelilingi sumbu Y, maka akan diperoleh sebuah benda yang berongga. Ilustrasi yang pertama, kita ambil di sini luasan satu pias dengan luas dl-nya sama dengan y dx. Satu pias ini lebarnya adalah dx dan tingginya adalah y. Akan diputar mengelilingi sumbu y, maka benda yang akan terjadi nanti adalah benda yang berongga. Sesuai dengan teorema Pappus atau dalil Guldin yang pertama bahwa V sama dengan 2pi D kalikan L, artinya volume benda putar itu terjadi jika suatu luasan yang diputar mengelilingi suatu sumbu dengan jarak titik berat terhadap sumbu putarnya adalah D, di mana sumbu putarnya tidak memotong luasan yang diputar. Maka, analog dengan teorema Pappus, volume benda putar yang terjadi dari luasan satu pias tersebut dengan luasan yang kecil disebut dengan dl sama dengan y dx diputar mengelilingi sumbu y dengan jarak titik berat luasan yang diputar tersebut ada di perpotongan diagonalnya. Jadi jarak D-nya adalah jarak titik berat ke sumbu putar yang tentunya tegak lurus dengan sumbu putarnya. Di sini adalah D-nya sama dengan X, maka volume yang akan terjadi nanti adalah volume benda yang berongga, sehingga rumusnya satu luasan yang diputar tersebut akan terjadi volume yang kecil yang disebut dengan dV menggunakan rumus Pappus atau dalil Guldin. dV sama dengan 2pi D kalikan L. D di sini sama dengan X, sedangkan L-nya sama dengan dL. dL tersebut sama dengan y dx, sehingga dV sama dengan 2pi X kalikan y dx. Satu volume yang kecil. Kita lanjut. Ilustrasi yang kedua, jadi luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, yang diputar mengelilingi sumbu Y secara keseluruhan. Kita menggunakan rumus di sini. Saya ulang lagi. Batasnya ada di sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Batas dengan sumbunya ini berbeda, maka nanti akan menyebabkan bendanya adalah benda yang berongga. Rumusnya yang kita gunakan, V sama dengan 2pi integral X, Y, dx. Kita lanjut ke contoh untuk volume berongga.
yaitu batas pada sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitung volume benda yang terjadi jika luas bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Penyelesaiannya perlu kita ingat sekali lagi dengan teorinya bahwa volume benda putar yang terbentuk dari bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis X sama dengan A, X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y. Kita ulang lagi bahwa batas pada sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Batas dengan sumbu putarnya berbeda, maka menyebabkan benda yang terjadi adalah benda yang berongga. Rumus yang digunakan untuk menghitung volume benda berongga yaitu V sama dengan 2pi integral XY dx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya adalah B. Penyelesaiannya, ilustrasi dari gambarnya diputar terhadap sumbu Y, bendanya adalah benda yang berongga. Rumus V sama dengan 2pi integral XY dx dengan batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 3. Y-nya atau kurvanya tadi, Y sama dengan 2X kuadrat plus 3. Kita masukkan ke dalam rumus, sehingga V sama dengan 2pi integral X kalikan 2X kuadrat plus 3 dx dengan batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 3. Kita kalikan lebih dulu yang di dalam integral. V sama dengan 2pi integral 2x pangkat 3 plus 3x dx dengan batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 3. Diintegralkan V sama dengan 2pi dikalikan dengan 2 kalikan dengan integralnya x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 plus 3 dikalikan integralnya X adalah setengah X kuadrat. Sehingga di sini ditulis V sama dengan 2pi dikalikan dengan setengah X pangkat 4 plus 3/2 X pangkat 2 dengan batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 3. Oke. Setengahnya bisa kita keluarkan sehingga V sama dengan setengah 2pi dikalikan dengan X pangkat 4 plus 3X kuadrat dengan batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 3. Kita masukkan batas atas lebih dulu dikurangi dengan batas bawah. V sama dengan Pi kalikan dengan 3 pangkat 4 plus 3 kalikan dengan 3 kuadrat dikurangi dengan 1 pangkat 4 plus 3 kalikan 1 pangkat 2. V sama dengan P dikalikan dengan 3 pangkat 4. V sama dengan P dikalikan 81 dari 3 pangkat 4 plus 3 dikalikan dengan 3 kuadrat adalah 27. Dikurangi dengan batas bawah yaitu 4 sama dengan 104 pi satuan volume. Penghitungan ini juga bisa kita peroleh jika dimasukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. V sama dengan Pi dikalikan dengan 81 dari 3 pangkat 4 dikurangi dengan batas bawah adalah 1
ditambah dengan 3 dikalikan dengan X kuadrat, batas atasnya adalah 9, dikurangi dengan 1, sehingga 27 min 3. Hasilnya sama, yaitu V sama dengan 80 plus 24pi sama dengan 104pi, pi-nya diganti dengan 22/7, sehingga hasilnya adalah 326,857 satuan volume. Kita ke contoh yang kedua, masih dalam bagian yang kedua, yaitu volume yang berongga, di mana di sini nanti batasnya terletak pada sumbu Y diputar terhadap sumbu X, sehingga di sini antara batas dengan sumbu putar berlawanan, sumbu Y dan sumbu X, sehingga bendanya adalah benda yang berongga. Contoh soal, hitung volume benda yang terjadi jika luas bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, sumbu Y, garis Y sama dengan 5, dan Y sama dengan 21, diputar mengelilingi sumbu X. Penyelesaiannya, ingat teorinya, volume benda putar yang terbentuk dari bidang yang dibatasi oleh kurva X sama dengan GY, sumbu Y, dan garis Y sama dengan C, Y sama dengan D diputar mengelilingi sumbu X. Jadi di sini diulang lagi bahwa batasnya ada di sumbu Y, yaitu Y sama dengan C dan Y sama dengan D, diputarnya terhadap sumbu X, sehingga antara batas dan sumbu putarnya berbeda, sehingga menyebabkan volume bendanya adalah volume benda yang berongga. Rumus yang digunakan adalah V sama dengan 2pi integral Y dx dy, di mana X-nya itu adalah merupakan fungsi dari GY. Batas integralnya, batas bawahnya adalah C dan batas atasnya adalah D. Kita lanjut dengan penyelesaiannya. Ilustrasi gambarnya, bendanya akan berongga. Kurvanya tadi adalah dalam bentuk 2x kuadrat plus 3. Sehingga di sini harus diubah ke dalam fungsi Y. Sehingga x kuadrat sama dengan Y min 3/2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah 2pi integral Y x dy. Karena yang kita dapatkan adalah x kuadrat, maka perlu diakarkan. Kita ambil yang positif. X-nya sama dengan akar dari Y min 3/2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. V sama dengan 2pi integral Y dikalikan dengan X-nya sama dengan akar Y min 3/2 dy dengan batas bawah 5 dan batas atasnya adalah 21. Akar 2-nya bisa keluar, sehingga V sama dengan 2 per akar 2pi integral 5 sampai 21, batas integrasinya, untuk integral Y akar Y min 3 dy. Integral ini adalah tidak bisa diselesaikan dengan integral tak tentu teorinya, sehingga kita gunakan penyelesaiannya dengan menggunakan integrasi numerik dengan metode Simpson. Ambil n-nya adalah n yang genap di situ, sehingga hitungannya sama dengan V sama dengan 2 akar 2pi dikalikan dengan hasil dengan menggunakan integrasi numerik metode Simpson adalah 694,66, sehingga hasilnya adalah 982,398 pi satuan volume.
P diganti dengan 22/7 sehingga volume sama dengan 3087,54 satuan volume. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk volume yang berongga. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu volume berongga perputaran pada garis X sama dengan K bagian yang ketiga. Terima kasih.